Dengan jarak, beban, dan medan kayak gitu, 10.000. Tarzan has loaded 8 clusters onto his bike. Together, they make up for 160 kilos. Kalau lagi naik sepeda, terus ada mobil atau truk yang lewat, mereka pasti bakal pegangan ke... Oke, kita bahas keadaan negara-negara lain lagi ya. Biasa kalau konten begini nih, komennya banyak yang bilang, bersyukur lahir dan tinggal di Indonesia. Bagus, biar kerjaan kita nggak ngeluh mulu. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sulitnya hidup di Burundi. Negara di jantung Afrika yang dinobatin sebagai negara paling miskin di dunia. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas separah apa tingkat kemiskinan di Burundi, kok negara ini bisa miskin padahal sumber daya alamnya tinggi banget? Sebelum bahas itu, enaknya kita kenalan dulu sama negaranya. Jadi, Burundi ini, dia nih masuknya ke wilayah Afrika Timur. Dan kalau kita lihat di petanya, dia ini ada di tengah-tengah benua Afrika. Terus dari peta ini nih juga kelihatan ya kalau negaranya tuh kecil banget. Tapi, dengan ukuran sekecil ini, populasi di Burundi itu nyampe lebih dari 11 juta orang. Wah. Makanya mereka jadi negara dengan populasi paling padat di Afrika. Ya emang permasalahan negara miskin dan negara-negara berkembang ya ini kayaknya ya. Rakyatnya doyan beranak tanpa mikirin planning ke depannya. Ini gue jadi ingat satu artikel National Geographic yang gue baca kemarin nih. Jadi di situ dibilang, di negara berkembang, angka kelahiran bayi tuh meledak. Tapi di negara maju, jumlah bayi yang lahir bahkan nggak cukup banyak buat mempertahankan populasi di sana. Jadi gimana? Apa perlu dibahas juga nih nanti nih masalah perbandingan kelahiran ini? Silakan komen. First, let's take a look at China, whose birth rate in the last year has fallen to the lowest level on record. Balik ke Burundi. Sejarah singkatnya nih, simpelnya. Setelah sempat jadi wilayahnya German East Africa Company, terus wilayah Burundi ini dijual ke kerajaan Jerman. Terus setelahnya, wilayah Burundi ini dioper lagi. Jadi wilayah kepunyaan koloni Belgia. Sebelum akhirnya di tahun 1962, Burundi merdeka jadi negara sendiri. Selamat. Masalahnya, ternyata kemerdekaan Burundi ini nggak bikin negara ini jadi lebih baik. Malah kondisinya tuh cenderung memburuk. Memburuk kenapa? Nah, di sini kita harus tahu, kalau di Burundi itu dihuni sama 3 etnis. Etnis Hutu, Tutsi, sama Twa. Mirip-mirip sama di Rwanda ini. 85% dari total populasi di Burundi itu berasal dari etnis Hutu. Ya, mayoritas banget lah etnis Hutu ini. Dan kebanyakan dari etnis ini profesinya adalah petani. Terus etnis Tutsi jadi etnis kedua terbesar. Kurang lebih 14% dari total penduduk Burundi. Dan mereka ini dulunya banyaknya berprofesi sebagai peternak. Dan walaupun secara jumlah mereka ini sebenarnya lebih kecil, tapi secara status sosial, etnis Tutsi ini kedudukannya lebih tinggi daripada etnis Hutu. Lebih tinggi daripada etnis mayoritas. Kok bisa gitu? Kalau menurut Tampa Bay Times, ini nih disebabkan oleh 2 faktor. Faktor stereotype yang terus berujung ke faktor ekonomi. Kita bahas yang stereotype dulu ya. Jadi di Burundi, orang-orang Tutsi ini punya stereotip kalau mereka tuh lebih menarik secara penampilan. Karena tubuh mereka lebih tinggi, lebih kurus, dan kulitnya juga lebih hitam dibanding etnis-etnis lainnya. Selain itu, orang Tutsi juga dipercaya kalau mereka nih lebih cerdas. Sedangkan orang Hutu, mereka dikenal punya ciri fisik yang lebih pendek dan gempal, terus kulitnya juga lebih coklat. Makanya jadi kayak dianggap lebih rendah. Parah juga ya. Yang lebih parah lagi, pas masa pendudukan Belgia di sana, waktu itu pengkastaan antara Tutsi dan Hutu ini nih bisa dibilang lebih gila, lebih edan, lebih parah lah. Parah gimana? Jadi gini, di masyarakat lokal sana, binatang ternak tuh dianggap barang berharga. Binatang ternak tuh barang mewah banget. Nah, status sosial antara etnis Tutsi dan Hutu ini juga akhirnya ditetapkan lewat kepemilikan binatang ternak. Jadi orang-orang yang punya 10 ternak atau lebih bakal dianggap sebagai orang Tutsi. Dan yang cuma punya kurang dari 9 ternak bakal dikelompokkan sebagai orang Hutu. Waduh. Terus yang orang-orang Tutsi nih, karena kastanya lebih tinggi,
Akhirnya mereka punya hak-hak yang nggak dimilikin sama orang Hutu. Salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan. Tutsi boleh sekolah, Hutu yang sebenarnya mayoritas malah nggak boleh. Akhirnya orang-orang Hutu ini kebanyakan jadi pekerja kasar di bawah koloni Belgia. Dan akhirnya makin tinggi juga tuh kesenjangan antara etnis Tutsi sama etnis Hutu. Dan jadi cikal bakal perang saudara di Burundi sama Rwanda. Bahkan kalau lu inget, atau mungkin lu pernah nonton film Hotel Rwanda, di Rwanda tuh sampai terjadi pembantaian besar. Pernah gue bahas di video gue yang ini. Udah cukup di video ini, apa perlu kita bahas lebih detail jadi satu video sendiri konflik di Rwanda ini? Silakan komen. And over the years, in early 60s, in 70s, there had been killings of Tutsis in different parts of Rwanda. Nah, kalau kita lihat secara geografis, sebenarnya Burundi ini nih bisa dibilang negara yang sumber daya alamnya tuh kaya banget. Dari posisinya aja, dia nih tergolong negara tropis yang ada di lembah subur di pusat Afrika. Lembah subur yang bikin Burundi ini jadi tempat ideal buat numbuhin berbagai tanaman komoditas. Kayak kopi, teh, pisang, jagung, dan sebagainya. Dan 90% dari pendapatan Burundi tuh emang berasal dari komoditas pertanian ini. Dan gak cuma tanahnya yang subur, selain itu, Burundi ini juga kaya akan bahan tambang. Banyak banget tuh material-material langka yang bisa ditambang di Burundi. Dan ya sayangnya, kekayaan sumber daya alam di Burundi ini sampai sekarang gak bikin masyarakatnya sejahtera. Bahkan menurut World Population Review, Burundi dinobatkan sebagai negara termiskin di dunia. Semiskin apa emang? Nih, salah satu contohnya. Jadi, pendapatan per kapita masyarakat Burundi itu cuma sekitar 270 US dollar. Atau sekitar 3,9 juta rupiah per tahunnya. Ini gila kan? Pendapatan per tahun mereka nggak nyampe UMR bulanan di Jakarta. Gila. Terus, kondisi ekonomi orang-orang di Burundi ini juga diperparah sama kondisi sosial masyarakatnya. Misalnya nih, contoh lagi nih, soal pernikahan, soal berkeluarga. Masyarakat Burundi tuh masih menormalisasi pernikahan di bawah umur. Kalau menurut Girls Not Bride, 20% perempuan Burundi tuh menikah di bawah usia 18 tahun. Udah gitu, satu keluarga di Burundi juga rata-rata punya 5-6 anak. Dan itu udah mending. Karena dulunya tuh dianggap normal banget kalau satu keluarga di Burundi punya anak sampai 30 orang. Punya anak sampai 30 anak. Gila. Itu gue penasaran, orang tuanya punya 30 anak gitu, apal namanya satu-satu gak ya? The indigenous Batwa community in Burundi rarely used healthcare services, and women didn't have babies at hospitals, but at home, where they die from complications all too often. Dan lebih parahnya lagi, selain angka kelahiran bayi yang tinggi di sana, angka kematian anak di Burundi juga tinggi banget. Bahkan jadi salah satu yang tertinggi di dunia. Ya mau gimana, tingkat kesehatan secara umum di Burundi juga kan itu tuh rendah banget. Anak-anak di sana tuh kebanyakan pada kekurangan gizi, lingkungannya kotor, tempat tinggalnya nggak layak, dan itu dianggap masalah yang biasa banget di Burundi. Terus yang nggak kalah gila lagi, ada sebagian keluarga di Burundi yang rumahnya tuh cuma satu ruangan, tapi ruangan itu dipakai buat berbagai fungsi. Tidur di situ, masak di situ, makan di situ. Udah gitu rumahnya nggak punya toilet dan sanitasi yang baik, sanitasi yang bersih. Akhirnya ya jadi sarang penyakit. Kalau menurut CDC, Centers of Disease Control and Prevention, salah satu penyakit endemik paling mematikan di sana itu adalah malaria. Dan ini bener-bener jadi penyebab banyak kematian di Burundi. Selain itu, penularan penyakit lain akibat gigitan nyamuk tuh juga tinggi di sana. Ya nggak heran sih ya kalau kita lihat lingkungannya model begitu. Kasian ya. Nah, dengan keadaan masyarakat di sana yang miskin banget begini, buat urusan mobilitas orang-orang di sana, masyarakat Burundi kebanyakan manfaatin sepeda. Sepeda di Burundi tuh hitungannya barang mewah. Punya sepeda tuh udah kayak punya mobil lah kalau di sini. Nah, para pemilik sepeda di Burundi ini biasanya mereka manfaatin sepeda mereka buat bener-bener jadi alat transportasi. Mulai dari jadi kendaraan pribadi keluarga, jadi angkutan umum semacam kayak ojek sepeda gitu,
sampai dipakai buat ngangkutin barang dan hasil pertanian. Dan cukup ekstrim ya yang terakhir ini ya, kalau kita lihat dari gambar-gambarnya ya. Bisa nggak jatuh gitu loh, gila. Kebayang ya ini beratnya kayak apa. Terus buat gambaran juga nih, menurut Britannica, jalanan di Burundi itu baru 14%-nya yang udah diaspal. Sisanya ya masih jalan tanah atau bebatuan gitu. Selain itu, jalanan penghubung antar provinsi di Burundi itu kebanyakan treknya naik turun. Ya jalanan khas kalau di perbukitan atau gunung sih ini sebenarnya ya. Jadi bisa kebayangkan lu naik sepeda, bawa barang-barang atau hasil pertanian yang bisa sampai 200 kg beratnya sekali angkut, terus jalannya nggak diaspal, dan kontur jalannya tuh naik turun. Gila. Gue ngebayangin aja pegel sumpah. Whenever he is not transporting bananas, Tarsian offers rides on his bicycle taxi. Nah, makanya dengan kondisi kayak gitu, orang-orang Burundi tuh kebanyakan kalau lagi naik sepeda terus ada mobil atau truk yang lewat, mereka pasti bakal pegangan ke mobil itu, pegangan ke truk itu, nebeng mereka. Dan biasanya satu truk atau satu mobil tuh yang nebeng nggak cuma satu, yang nebeng tuh bisa banyak. Ini lu lihat aja nih contohnya nih, gila. Cukup ekstrim hidup di sana ya. Nah, masalahnya balik lagi, jalanan di sana itu kan nggak sepenuhnya mulus ya. Dan si pengendara sepeda ini juga jelas nggak bisa ngontrol penuh sepeda mereka. Karena kan satu tangan sambil bawa sepeda, satu tangan sambil pegangan ke mobil. Belum lagi kalau di belakangnya bawa barang. Jadi ya di sana tuh sering banget para pengendara sepeda ini pas lagi nebeng tuh mereka jatuh. Aduh. Miris ya dengernya ya. It's very dangerous and fatal for the cyclists to hold on to the trucks. Dan yang lebih bikin miris lagi, kalau ojek-ojek sepeda ini disuruh ngangkut barang, sekali ngangkut barang sebanyak ini nih, mereka cuma dibayar sekitar 1.400 Burundian franc. Ini kurang lebih 10 ribuan lah, 10.000 rupiah. Padahal jarak antarnya tuh bisa sampai 30 km. Kebayang nggak lo? Dengan jarak, beban, dan medan kayak gitu, 10.000 doang loh. Aduh. Ada yang mulai merenung mungkin? Tarsian has loaded 8 clusters onto his bike. Together, they make up for 160 kilos. He has to transport them 15 kilometers. Luckily, the first part is downhill. Terus ada satu faktor lagi yang dipercaya bikin masyarakat Burundi ini makin terpuruk. Dan udah jelas ini faktornya. Pendidikan yang masih kurang banget di sana. Kalau menurut UNICEF, meskipun sekarang tingkat pendidikan dasar di sana itu meningkat, tapi jumlah anak yang melanjutkan ke pendidikan tingkat selanjutnya tuh rendah banget. Mandek di SD mereka. Hal ini juga diperparah dengan kebijakan pemerintah Burundi yang sama sekali nggak mengutamakan pendidikan. Masyarakatnya jadinya ya nggak teredukasi. Akhirnya di sana selalu muncul masalah-masalah baru. Masalah apa? Salah satunya, balik lagi ke awal dan ini yang paling signifikan, masalah pemanfaatan sumber daya alam. Lu inget kan tadi? Burundi tuh kekayaan alamnya gila banget, kaya banget mereka. Tapi yang jadi masalah, masyarakat Burundi nih cuma tahu cara mengeksploitasi sumber daya alam mereka, tanpa tahu efek buruknya. Dan mereka juga nggak tahu cara ngoptimalin lahan tanpa perlu mengeksploitasi tuh kayak gimana. Mereka sama sekali nggak tahu, nggak ada ilmunya mereka. Akhirnya ya udah, tanah-tanah perkebunan mereka yang harusnya kaya mineral, itu berubah jadi makin nggak subur. Karena terus-terusan dipakai buat cocok tanam tanaman yang sama. Hutan-hutan di Burundi juga udah berkurang drastis karena ditebangin terus. Dan ini bikin beberapa wilayah di Burundi ngalamin banjir parah. Udah gitu, karena kurangnya pendidikan di sana, jadinya mayoritas orang-orang Burundi tuh kayak nggak ada keinginan buat maju. Kalau udah nyaman jadi ojek sepeda atau kuli sepeda, ya udah gitu aja kerjanya. Nggak mau mereka nyari kerjaan lain yang lebih baik. Nggak kepikiran juga sama mereka. Makanya, dengan faktor-faktor itu, Burundi ini akhirnya nggak cuma dinobatin jadi negara paling miskin. Menurut NPR, National Public Radio di Amerika,
Burundi ini juga masuk sebagai salah satu negara paling nggak bahagia dan juga negara paling kelaparan di dunia. Aduh. Gimana? Udah mulai bersyukur? Tarsian is 22 years old. He never went to school. Riding my bike is all I'm good at. I never did anything else. I don't even want to, except if I found less tiring work. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang Burundi. Negara yang dianggap negara paling miskin di dunia. Selain paling miskin, tadi juga paling gak bahagia dan paling kelaparan. Aduh. Kasihan ya. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usaha